Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sucikan hati, sucikan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Seperti kemarin teman-teman, kita masih melanjutkan beres-beres rumah. Kalau kemarin kita sudah menyangi, memangkas tanaman-tanaman, sekarang kita membersihkan di bawahnya. Hari ini juga kita ada planning untuk melakukan semprot vitamin untuk tanaman-tanaman hias ini. Hari ini saya menemukan sebuah cor-coran ya teman-teman. Ini bekas cor-coran anggrek saya yang patah. Ini saya akan gunakan untuk alas begonia. Jadi supaya begonianya ada stratanya, dia lebih tinggi gitu ya. Jadi enak dilihat. Juga tanaman yang menjuntai di bawahnya itu dia nggak nyentuh langsung sama lantai gitu ya, tapi dia agak tinggi. Penting banget menurutku mengatur strata ini karena membuat taman jadi lebih indah. Teman-teman, hari ini aku juga akan membersihkan di bawah rak begonia karena ini rak begonianya ini jarang banget kita bersihin ya. Jadi sudah banyak gulma, banyak daun-daun kering, daun-daun busuk yang jatuh di sana, sehingga perlu banget ini buat dibersihkan. Selain bersih-bersih teman-teman, saya juga ini menurunkan beberapa tanaman supaya bawahnya itu bisa benar-benar bersih. Dan juga saya akan melakukan repotting beberapa tanaman yang kebetulan butuh di repotting. Jadi saya nggak akan bikinkan video tersendiri, tapi saya gabung aja jadi satu di sini. Karena temanya tuh sekalian bersih-bersih gitu. Teman-teman, kalau kita punya tanaman hias, kalau kita sudah mengadopsi tanaman hias, kita harus komit juga untuk buat rajin memelihara, merawat ya teman-teman ya. Jangan kita biarkan tumbuh begitu saja dengan kondisi tidak terawat. Seperti yang akan saya lakukan pada tanaman lidah mertua yang saya dapat dari tetangga. Ini dulu saya minta dari tetangga depan rumah ya teman-teman ya. Dia lidah mertua yang hijau, kecil daunnya, tanamannya kecil ya, bukan yang besar. Lidah mertua ini sudah nggak cukup di potnya karena daunnya udah semakin banyak, anaknya udah semakin banyak, jadi perlu diganti pot. Sebelumnya dia pakai pot size 15, akan saya ganti dengan pot size 25. Seperti tanaman lain, saya juga menggunakan pupuk merah ya untuk tanaman sansevieria ini, karena seperti yang saya bilang kemarin ya, bahwa saya tuh kadang-kadang nggak sempat gitu ya teman-teman untuk memupuk secara berkala, seminggu sekali atau sebulan sekali, itu kadang-kadang nggak sempat. Jadi saya pakai pupuk ini enak, cuman sekali dalam 6 bulan. Jadi benar-benar praktis, saya nggak perlu sering-sering memupuk. Saya tambahin media tanamnya juga teman-teman ya, karena memang dia supaya nanti kalau dia semakin besar, media tanamnya juga banyak. Selesai sudah saya merepotting, kemudian saya menata tanaman yang saya turunkan tadi. Saya juga teman-teman saat ini sedang melakukan penjemuran untuk batok kelapa, bukan batok kelapa, sabut kelapa. Jadi saya punya sabut kelapa sedikit, saya potong-potong. Biasanya ini untuk dasaran pot, saya jemur supaya kering. Sebelumnya juga ini sudah direndam ya, jadi sudah kering banget, taninnya sudah hilang. Cuma sedikit teman-teman, saya simpan menggunakan toples. Setelah beres-beres, saya akan melakukan membakar sampah di halaman ya. Saya ini bakar sampah dekat dengan tanaman hias, jadi harus hati-hati dalam membakar sampah supaya tanamannya tidak kebakar ya. Waduh, bak sampah saya kok meledak ya teman-teman ya. Kaget ya saya. Ternyata tadi saya menggunakan bensin teman-teman untuk sebagai bahan bakar api ini supaya menyala. Tumben-tumbenan sih saya pakai bensin, soalnya saya biasanya nggak pakai apapun, cuman kertas saja. Cuman karena hari ini saya ada membuang sampah basah, jadinya saya masukkan bensin sedikit. Jangan diikutin ya teman-teman. Kemudian saya akan melakukan pemberian vitamin untuk
tanaman-tanaman ini. Saya dibantu sama anak saya hari ini. Kebetulan dia habis main tanah, jadi dia lagi mandi, main air. Ya sekali-kali lah ya dia bantu-bantu emaknya. Tidak secara terjadwal memang untuk pemberian vitamin, saya kapan ingatnya aja sih teman-teman, tidak secara terjadwal. Vitamin yang saya berikan adalah vitamin B1 untuk satu tong ini, untuk satu rombong ini saya pakai 3 tutup botol luar ya teman-teman ya. Sebenarnya ini 1 mili per liter air takarannya, tapi saya nggak terlalu ini sih, karena kalau vitamin kayaknya aman-aman saja. Tanaman saya fine-fine saja, nggak pernah overdosis. Ya, pemberian vitamin kali ini dibantu sama si bocil. Ternyata dia cukup antusias ya. Memang dia sayang juga sama tanaman-tanaman. Dia sering bantu nyiram. Kalau dia lagi main air, lagi mandi di sini, dia biasanya juga suka bantu menyiram halaman. Cuman tumben ini dia mau ikut membantu menyemprot vitamin di halaman. Karena anggrek saya lagi pada spike teman-teman, jadi dia membutuhkan energi yang besar untuk pembungaan, sehingga pemberian vitamin ini penting ya. Kalau untuk tanaman lain saya rasa sudah tercukupi dengan pemberian pupuk organik cair dan pemberian kompos ya. Jadi ini biasanya saya khususkan untuk anggrek, tapi nggak apa-apa sih buat tanaman-tanaman yang lain juga kalau ada sisa. Penting ya teman-teman kita mengenalkan kegiatan yang positif ke anak. Salah satunya adalah berkebun ini. Daripada dia main HP, ya lebih baiklah dia membantu ibunya untuk beres-beres di halaman. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Semoga kegiatan yang saya lakukan kali ini ada manfaatnya. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.